Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mela Rizka Ainun Nafis. Saya mengajar di SMA Darul Ulum Tapen, Jombang, Jawa Timur. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor NIM 223252999016. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi kegunaan dan dampak senyawa benzena dan turunannya. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk pengembangan keprofesionalan saya demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, di pagi ini saya minta kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya. Ayo silakan. Duduk siap, gerak, sekarang berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Nihil. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba saya minta semuanya berdiri. Kalau saya bilang 1, tepuknya 3. Kalau saya bilang 2, tepuknya 1. 2, 1, 3. Kalau saya bilang 3, tepuknya 2. Oke? Kita coba untuk melakukan konsentrasi supaya saya tahu kalian siap apa tidak. 2, 3, 1. Oke, terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini semuanya sudah siap ya? Bukunya, untuk buku kimia sudah? Sudah. Siap semangat? Semangat. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja? Yang pertama kita sudah membahas kata nama senyawa benzena. Yang kedua kita sudah membahas tentang reaksi dan sifatnya. Hari ini kita membahas tentang kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Oke, coba diperhatikan yang ada di slide. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar bom dinamit. TNT, di situ ada tulisan TNT. Yang kedua di sebelah kanan itu gambar apa? Pil. Obat. Kelihatan apa enggak tulisannya itu? Tidak. Aspirin. Pernah dengar? Tidak. Aspirin itu digunakan biasanya untuk obat analgesik, pengurang rasa sakit, atau kadang demam juga bisa. Yang bawah sebelah kiri itu apa? Digunakan untuk apa? Membersihkan kamar mandi. Tapi yang sebelah kanan ini yang paling semuanya disukai apa? Indomie ya. Nah, dari keempat ini, produk ini itu adalah semuanya adalah senyawa turunan benzena. Kalau di TNT itu ada toluena. Kalau di aspirin itu nanti juga ada senyawa turunan benzena apa? Nanti kita bahas. Di Wipol ada juga. Di Indomie yang paling
terlihat itu adalah di bagian pengawet. Jadi kalau di Indomie itu senyawa turunan benzenanya ada di bahan pengawetnya. Ya. Nah, dari sini kita akan membahas manakah yang berbahaya, manakah yang tidak berbahaya. Jadi di lingkungan kita bisa tahu, oh ini loh ternyata berbahaya kalau digunakan. Oh yang ini tidak berbahaya jika sesuai dosis. Obat itu kan kalau sesuai dosis tidak berbahaya ya, malah bisa mengobati. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita pretest dulu. Kemarin sudah mempelajari apa belum? Oke, kita pretest dulu. Silahkan dikerjakan 2 menit bisa ya? Siap. Tulis nama, setelah itu dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Yang belakang mengumpulkan ke depan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya yang pertama adalah mengorganisasikan senyawa benzena dan turunannya yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang kedua, menganalisis gunaan senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyimpulkan senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Untuk garis besar pembelajarannya, nanti kalian dimulai dari orientasi masalah. Nanti akan saya berikan wacana dan juga gambar, kalian mencari masalahnya, merumuskan masalahnya. Yang kedua, kalian masuk dalam kelompok. Yang ketiga, kalian melakukan penyelidikan kelompok dengan kajian literatur. Bisa menggunakan buku dan juga internet, sumber belajar yang bisa digunakan. Berikutnya adalah menyajikan hasil diskusi. Di sini kalian harus presentasi ya, semua kelompok harus presentasi di depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Setelah menyajikan hasil diskusi adalah mengevaluasi pemecahan masalah dan menarik kesimpulan. Jadi nanti kalian akan mengevaluasi semua hasil diskusi yang sudah disampaikan di depan kelas dan menarik kesimpulan. Setelah itu, karena tadi sudah pretest, maka harus diakhiri dengan post test. Penilaian yang akan saya lakukan hari ini ada 3. Yang pertama untuk sikap, itu ada 2 yang akan saya nilai, yaitu berpikir kritis dan bekerja sama. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti ada diskusi dan presentasi dan juga LKPD. Yang terakhir itu adalah pengetahuan. Jadi ada pretest dan post test. Oke, untuk pembelajaran hari ini coba diperhatikan slide yang di depan. Tadi sudah kita membahas, tadi ada apa ini tadi? TNT atau BOM. Yang kedua ada aspirin. Yang ketiga ini apa tadi? Bipol atau karbol. Yang keempat tulisnya natrium benzoat. Ya, itu adalah pengawet. Yang kelima Indomie. Dan yang terakhir ini apa? Gambar apa? Pupuk. Apa sih? Pestisida. Pestisida itu digunakan untuk apa? Membasmi hama, ya, membasmi hama. Nah, dari ke-6 gambar ini, semuanya adalah senyawa turunan benzena. Semuanya adalah senyawa turunan benzena. Dari ke-6 gambar ini, bisakah kalian mencari masalah? Apa yang bisa kalian dapatkan? Ada pertanyaan apa yang bisa kalian dapatkan dari 6 gambar ini? Oke, Kolis. Apa saja senyawa turunan benzena? Apa saja senyawa turunan benzena? Nah, karena ini tadi saya bilang bahwa semuanya punya kandungan senyawa turunan benzena,
maka polis bertanya apa saja senyawa turunan benzena itu. Ada lagi? Saya Bu. Email. Apa saja kegunaan senyawa turunan benzena? Apa saja kegunaan senyawa turunan benzena? Karena tadi polis bertanya apa saja senyawa turunan benzenanya, maka email bertanya kegunaannya apa dari senyawa-senyawa itu. Ya, kita sudah dapat 2 masalah. Ada lagi? Saya Bu. Ada Anis. Apa saja senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya? Apa saja senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya? Karena di sini tadi ada bom, ada pestisida, ada yang bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Berarti kan pasti ada yang berbahaya dan tidak berbahaya ya. Cukup? Cukup. Oke, berarti itu nanti yang akan kalian cari solusinya. Kalian cari penyelesaian masalahnya. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang berikutnya. Kalau tadi sudah, sekarang saya minta kalian masuk ke kelompoknya. Saya sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Nanti saya minta kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silahkan masuk ke kelompoknya terlebih dahulu. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Saya minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD ke depan. Satu saja, 1 orang perwakilan. Dicermati terlebih dahulu LKPD-nya, dibuka, mana yang perlu diisi, diperhatikan dulu. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Setiap kelompok nanti akan memiliki tugas yang berbeda. Karena senyawa turunan benzena itu ada banyak, maka akan saya bagi setiap kelompok tugasnya berbeda. Kelompok 1 yang perlu diselidiki adalah senyawa nitrobenzena, DDT, dan silena. Kelompok 2 ada fenol, asam benzoat, dan paracetamol. Kelompok 3 toluena, asam benzena sulfonat, dan stirena. Untuk kelompok 4 anilina, aspirin, dan benzaldehidan. Jadi setiap kelompok punya 3 senyawa turunan benzena yang harus dikaji secara literatur. Ya, untuk apa saja yang perlu diselidiki? Yang pertama adalah nama senyawa. Nama senyawa, sifat, rumus molekul, rumus struktur, kegunaan, dan bahayanya. Jadi setiap senyawa tadi dicari sifatnya apa, rumus molekulnya bagaimana, rumus strukturnya seperti apa, kegunaannya apa saja, dan bahaya-bahayanya apa saja.
Ya, rumusan masalah yang 3 tadi ditulis di situ. Yang lainnya bisa dibuka HP-nya untuk browsing ya. Iya, Bu. Apa saja hubungan sama bencana tapi kemana banyak Yang ketiga tadi apa masalahnya? Apa saja bahaya senyawa turunan bencana yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang bawa teh dibuka, cari browsing. Dibagi bagian apa? Tadi ada apa saja senyawanya? Kelompok fenol, asam benzoat sama paracetamol. Yang nyari asam benzoat siapa? Yang nyari fenol siapa? Yang nyari paracetamol siapa? Sudah beli. Ini senyawa turunan Ya, ada. Ya. Ayo kita sudah selesai, kita sampaikan. Sudah selesai ya? Oke, berarti selanjutnya kita presentasi. Presentasinya mau ada yang maju duluan apa urut kelompok? Urut kelompok. Berarti dimulai dari kelompok 1, setelah itu nanti diakhiri di kelompok 4. Seperti itu? Ya. Oke. Kelompok 2. Silakan sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penggunaan senyawa turunan benzena. Nomor 1 akan dibacakan oleh Rian. Nama senyawa fenol, rumus molekul C6H6O, rumus struktur OH 2. Sifat dapat membentuk ester dan ester, mempunyai sifat asam lemah dan melakukan dalam air, menunjukkan daya antar listrik tinggi sekali, mengkristal dalam bentuk garam dan tidak berwarna mencair pada 40,8 derajat Celcius dan mendidih pada 181 derajat Celcius. Larutan dalam air fenol berbau khas dan mempunyai sifat antiseptik yang kuat. Kegunaan fenol digunakan untuk membuat karbon merupakan disinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan dan lainnya. Bahaya korosif pada mata, kulit, dan saluran pernafasan. Bila terhirup dapat menyebabkan demam pada paru-paru. Kontak dengan kulit akan menyebabkan dermatitis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anis. Nama senyawa asam benzoat rumus molekul C6H5COO2. Rumus struktur dari asam benzoat ini sifat mengkristal sebagai lembaran-lembaran atau jarum-jarum, tidak berwarna dan mencair pada suhu 121,4 derajat. Sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol dan ether. Kegunaan digunakan untuk sintesis zat warna sebagai pengawet bahan makanan. Bahaya dapat menyebabkan hiperaktif dan alergi pada anak, iritasi pada mata, paparan jangka pendek yaitu sakit, tenggorokan, mual, muntah, dan sakit perut. Sedangkan paparan jangka panjang yaitu terjadinya iritasi pada konjungtivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Nama senyawa paracetamol, rumus molekul C8H9NO2, rumus struktur ini sifat serbuk kabur putih, tidak
berbau rasa sedikit pahit, larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N, mudah larut dalam etanol. Digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri ringan serta demam. Sebagian besar sebagai obat resep untuk analgesik dan flu. Bahaya pada dosis besar lebih dari 200 mg per hari dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan bagian atas. Mudah terjadi overdosis karena obat muncul pada banyak sediaan obat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. 1. Penggunaan fenol yang berlebihan dapat berbahaya karena korosif pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. Bila terhirup dapat menyebabkan oedema pada paru-paru, kontak dengan kulit akan menyebabkan dermatitis. 2. Paracetamol dengan dosis kecil tidak berbahaya. 3. Pada dosis besar lebih dari 2000 mg per hari dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan bagian atas dan mudah terjadi overdosis karena muncul pada sediaan obat. 4. Penggunaan asam benzoat yang terlalu banyak berbahaya karena dapat menyebabkan hiperaktif dan alergi pada anak, iritasi pada mata, paparan jangka pendek yaitu sakit tenggorokan, mual, muntah, dan sakit perut. Sedangkan paparan jangka panjang yaitu terjadinya iritasi pada konjungtivitas. Apakah ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya. Fenol bersifat korosif, lalu bagaimana cara aman untuk menggunakan karbol? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Karbol bersifat korosif sehingga kita seharusnya memakai sarung tangan. Jika penggunaannya sampai tangan panas bahkan bisa melepuh. Untuk menetralisir kita memerlukan bahan kimia yang bersifat basah, yaitu soda kue. Tangan yang kepanasan atau melepuh tersebut cukup kita rendam dalam air yang diberi soda kue. Apakah sudah paham kelompok 1? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silahkan. Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Senyawa paulena, rumus molekul C6H5 CH3. Rumus struktur sifat cairan bening tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti mengencer, cat, dan berbau harum seperti benzena. Kegunaan sebagai obat inhalan, oleh karena itu sifatnya yang memabukkan. Sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak dinamis. Bahaya apabila terhirup, toluena dapat mempengaruhi sistem saraf serta mempengaruhi koordinasi tubuh dan menyebabkan sakit kepala, kebingungan, serta pusing. Nama senyawa stirena, rumus molekul C6H5 CH1. Rumus struktur stirena bentuk gambar. Sifat berbentuk cairan seperti minyak tak berwarna yang mudah menguap dengan bau manis meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi tinggi. Kegunaan untuk pembuatan plastik sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena. Untuk membuat insulator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan kaki. Bahaya stirena bisa memicu kanker pada tubuh manusia, berpengaruh negatif pada kesehatan ginjal, saluran pencernaan, dan pernapasan. Nama senyawa asam benzena sulfonat, rumus molekul C6H6O3S. Struktur rumus ini gambarnya. Sifatnya asam kuat yang hampir sepenuhnya terhidrolisasi dalam air. Kristal pada tidak berwarna. Larut dalam air panas, mudah bereaksi dengan logam, karbonat, oksida, hidroksida, dan magmus. Kegunaannya untuk pembuatan deterjen sintetik, pembersih pakaian, sebagai bahan pemanis batu
perbuatan. Bahayanya pemakaian sekali yang berlebihan jika dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes dan obesitas. Penggunaan ABS yang sulit terdegradasi oleh air sehingga dapat mencemari kualitas air. Senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. 1. Apabila terhirup, toluena dapat mempengaruhi sistem saraf serta mempengaruhi koordinasi tubuh dan menyebabkan sakit kepala, kebingungan, dan pusing. 2. Sirena dapat memicu kanker pada tubuh manusia dan berpengaruh negatif pada kesehatan ginjal, saluran pencernaan, dan pernapasan. 3. Pemakaian asam benzena sulfonat yang sesuai takaran tidak berbahaya. 4. Pemakaian sakarin yang berlebihan jika dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes, obesitas. Penggunaan deterjen ABS yang sulit terdegradasi air dapat mencemari kualitas air. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kami? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan obat inhalan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Obat inhalan adalah obat yang biasanya dihirup karena mudah menguap. Biasanya digunakan untuk narkoba. Apakah sudah jelas untuk jawaban? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah aktif untuk diskusi dan presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, saya minta setiap kelompok untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Jadi, silahkan tadi dari teman-teman yang sudah presentasi, dari teman-teman yang tadi sudah berdiskusi di kelas, sudah presentasi semuanya, sekarang dicek lagi mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya untuk senyawa turunan benzena. Berarti tadi semuanya karena satu kelompok sudah presentasi 3 senyawa, semuanya sudah punya berapa senyawa tadi? 12 ya. Berarti totalnya ada 12 senyawa turunan benzena. Sekarang tinggal kalian menyimpulkan bagaimana apakah senyawa-senyawa tersebut yang berbahaya apa saja, yang tidak berbahaya apa saja. Silakan bisa dituliskan di kolom bagian kesimpulan. Nanti kalau sudah, saya minta ada 1 atau 2 anak yang bisa menyampaikan hasil kesimpulannya. Saya nanti ditulis semuanya ya. Jadi yang berbahaya dari yang disampaikan teman-temannya juga, yang berbahaya mana yang tidak berbahaya. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok sudah? Sudah. Oke, karena sudah mengevaluasi, sekarang saya minta ada yang menyampaikan kesimpulannya. Nanti yang disampaikan adalah menjawab dari rumusan masalah. Jadi yang pertama tadi rumusan masalahnya apa dibaca, setelah itu disimpulkan, ya. Dibaca dulu baru disimpulkan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya tuh. Silakan Benri. Apa saja senyawa turunan benzena? Nitrobenzena, DDT, dilena, fenol, asam benzoat, paracetamol, toluena, asam benzena sulfonat, styrena, anilina, aspirin, dan benzena dirida. Apa saja kegunaan senyawa benzena? Nitrobenzena kegunaan sebagai pelarut bahan peledak, zat warna, dan parfum. DDT sebagai insektisida, dilena sebagai pelarut dan bahan dalam industri percetakan, karet dan kulit, dan bahan baku pembuatan asam tereftalat. Fenol sebagai disinfektan untuk kamar mandi dan lantai, digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat
konstruksi bangunan, dan lain-lain. Asam benzoat sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Paracetamol digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri ringan serta demam sebagai obat resep analgesik dan flu. Toluena sebagai obat inhalan oleh karena sifatnya yang memabukkan. Bahan dasar untuk membuat TNT, bahan peledak atau dinamit. Sirena sebagai plastik insulator listrik, sol sepatu, piring, dan cangkir. Asam benzena sulfonat untuk pembangunan deterjen sintetik, pembersihan pakaian, dan sebagai bahan pemanis buatan. Anilina sebagai bahan pembuat zat makanan, obat-obatan, bahan bakar roket, dan peledak. Benzaldehyda sebagai zat pengawet serta bahan baku pembuatan parfum. Aspirin sebagai analgesik atau pereda nyeri. Antipiretik atau penurunan demam, dan antiinflamasi atau pengobatan peradangan. Terima kasih untuk Revi. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Revi? Tadi yang ketiga belum terjawab ya? Ada? Saya Bu. Apa saja senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya? Senyawa turunan benzena berbahaya: nitrobenzena, DDT, silena, fenol, asam benzoat, paracetamol dalam dosis besar, toluena, styrena, sakarin dalam takaran berlebih, anilina, benzaldehyda, aspirin dalam dosis tinggi. Senyawa turunan benzena tidak berbahaya: paracetamol dalam dosis kecil, asam benzena sulfonat yang sesuai takaran, aspirin dalam dosis rendah dapat mencegah serangan jantung. Oke, terima kasih untuk email yang sudah menambahkan kesimpulannya. Jadi sekarang coba diperhatikan ke depan. Tadi kita membahas mulai dari nitrobenzena, DDT, silena, fenol, asam benzoat, paracetamol, toluena, styrena, asam benzena sulfonat, anilina, benzaldehyda, dan aspirin. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa turunan benzena ya. Jadi kita tadi membahas ada 12 senyawa turunan benzena yang memiliki kegunaan masing-masing. Ada yang sebagai pelarut, ada yang sebagai bahan baku peledak, ada yang digunakan sebagai insulator kabel ya, insulator kabel listrik, ada yang digunakan untuk pembuatan deterjen, bahkan sampai untuk obat pereda nyeri. Tadi sudah dibahas oleh Revi apa-apa saja kegunaannya. Sekarang untuk senyawa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Semua bahan kimia itu kalau digunakan secara berlebihan pasti akan berbahaya. Kalau dilakukan atau digunakan sesuai dosis atau takaran itu tidak berbahaya jika hanya penggunaannya sekali atau 2 kali. Tapi kalau sesuai takaran tapi penggunaannya jangka panjang itu pasti selalu ada efeknya. Ya. Nah, di sini senyawa turunan benzena yang berbahaya ada nitrobenzena, DDT, silena, fenol, asam benzoat, paracetamol dalam dosis besar, toluena, styrena, sakarin dalam takaran berlebih, anilina, benzaldehyda, dan aspirin dalam dosis tinggi. Untuk yang tidak berbahaya, paracetamol jika digunakan dalam dosis kecil, asam benzena sulfonat jika sesuai takaran, dan aspirin dalam dosis rendah itu dapat mencegah serangan jantung. Jadi senyawa turunan benzena itu pasti ada yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang berbahaya jika penggunaannya secara berlebih, tidak berbahaya jika penggunaannya sesuai dosis atau takaran. Dari sini sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang saya minta kalian kembali ke kursi yang tadi. Kita akan melakukan post test. Oke, berikutnya kita lakukan post test. Ada 3 soal. Silakan nanti ditulis nama, dikerjakan dengan sibuk sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Sudah selesai? Sudah. Silakan ada satu yang mengumpulkan ke depan. Oke. Oke, sudah selesai. Sekarang selanjutnya adalah refleksi dan review. Pada pembelajaran kita hari ini, kita tadi dimulai dari apa? Tadi ada gambar, kalian membuat rumusan masalah. Setelah membuat rumusan masalah ada apa? Berdiskusi secara kelompok. Setelah berdiskusi tadi ada yang presentasi. Setelah presentasi menarik setelah menarik kesimpulan poster. Oke. Dari yang kita pelajari hari ini mulai dari ada masalah, kalian membuat rumusan masalah sampai di akhir sampai dengan bisa menyelesaikan masalah itu kan ya? Tidak. Kita sampai ada masalah dan kita bisa menyelesaikannya sampai kita post test. Dan untuk itu saya minta kalian mengisi lembar refleksi ini untuk kalian sendiri ya. Jadi diisi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari ini tadi, bagaimana perasaan? Senang apa tidak? Senang. Nah, bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Oke, silakan ini diisi ya untuk angket refleksi ini. Karena sudah selesai refleksinya, nanti bisa dikumpulkan di akhir. Ini untuk minggu depan ya, tugasnya. Silakan kerjakan BKS penilaian bab benzena halaman 98 sampai 99. Untuk tindak lanjutnya, persiapkan diri untuk penilaian akhir bab. Karena kita sudah selesai babnya, berarti minggu depan kita akan melakukan penilaian semuanya ya, mulai dari tata nama benzena sampai di kegunaannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum saya menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan tadi yang memimpin berdoa. Sudah berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Coba yang terakhir masih ingat tadi di awal tepuknya? Masih. 2, 3, 1. Tepuk tangan untuk kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.